Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah salat sunnat tarawih dan salat isya berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin, shaimat, semoga puasa kita memasuki hari keempat tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur terbaik bagi kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini hadis yang ke-3925, lihat di Sunan Ibnu Majah, bahwa ada Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah, menceritakan bahwa ada dua orang dari kabilah Bani Bali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghadap kepada Rasul dan meminta agar diislamkan karena dia ingin memasuki agama Islam. Oleh Rasulullah kemudian orang ini diislamkan dua-duanya dan dibina, diajarkan ilmu-ilmu agama, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Sehingga dua orang ini akhirnya betul-betul memahami dan mengetahui syariat-syariat agama. Dua orang dari kabilah Bani Bali yang masuk dalam Islam, yang pertama, dia orang yang pertama masuk Islam ini, dari dua orang ini yang pertama, dia begitu rajin melaksanakan ibadah, sholatnya, puasanya, bahkan sholat-sholat sunnahnya, sholat wajibnya selalu berjamaah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian terakhirnya orang ini mengikuti perang pada zaman Rasulullah dan mati di medan perang. Matinya sebagai mati syahid. Yang satu lagi itu matinya itu setahun setelah yang pertama meninggal dunia. Jadi dia umurnya lebih lama daripada yang pertama. Nah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Satu ketika dia bermimpi, dia lihat dalam mimpinya ternyata Thalhah bin Ubaidillah berada di pintu surga. Kemudian dia melihat dua orang yang sudah meninggal dari kalangan Bani Bali ini berada di depan pintu surga bersama Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian dari pintu surga keluarlah malaikat penjaga pintu surga dan menjemput. Yang masuk pertama masuk surga dari dua orang ini adalah orang yang mati belakangan, yang secara ibadahnya kalah sebenarnya dengan orang yang pertama, bahkan dia mati syahid, mati di medan perang. Kemudian dijemput oleh malaikat penjaga surga dan diperlakukan secara istimewa dan masuklah dia. Kemudian berapa lama kemudian barulah yang mati syahid dijemput oleh malaikat penjaga pintu surga dan dia akhirnya masuk ke dalam pintu surga. Kemudian malaikat itu melihat Thalhah bin Ubaidillah dan berkata, "Wahai Thalhah, pulanglah engkau ke dunia, kau belum saatnya." Akhirnya esok harinya mimpinya Thalhah bin Ubaidillah ini diceritakan kepada para sahabat. Ketika sahabat mendengarkan cerita Thalhah bin Ubaidillah, sahabat semua terheran-heran, bahkan bertanya,
Apa sebab kok yang mati syahid justru masuk surganya belakangan, sementara yang mati biasa-biasa saja, tidak mati dalam membela agama Allah dalam medan perang, tapi justru dia masuk surganya belakangan. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan, mereka semua menghadap kepada Rasul dan menceritakan mimpinya Thalha bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan, kenapa kamu terheran-heran dengan peristiwa ini, dengan peristiwa mimpinya Thalha ini? Terus Rasul bertanya, bukankah sahabat yang masuk Islam belakangan itu, yang matinya belakangan itu menemui bulan suci Ramadan? Kata sahabat, betul ya Rasul, yang mati belakangan menemui atau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bukankah dia melaksanakan amal soleh bulan Ramadan? Betul ya Rasul. Bukankah dia melaksanakan sholat taraweh malam harinya, bertahajud, siangnya juga dia melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, bahkan sholat wajibnya, dan bahkan dia beramal soleh yang lainnya? Betul ya Rasul. Kamu ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, bahwa jarak antara yang mati pertama dengan yang mati kedua derajatnya bagaikan langit dan bumi. Saudara, sampai di sini cerita kita pahami bahwa ternyata orang yang berpuasa karena Allah, dia melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dia mengisinya dengan amal-amal soleh, bukan hanya amal yang wajib tapi juga amal-amal yang sunnah. Dia sholat berjamaah, dia menambah malam harinya dengan sholat sunat taraweh, kemudian dia bersedekah, dia berzakat, bahkan dia melaksanakan kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya, dan itu dilakukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid, saudara. Oleh karena itu, bersyukur dan beruntung kita malam ini Allah perjumpakan kita dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bukankah sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga kita, sampai detik ini mereka ada yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjumpai bulan suci Ramadan, sementara kita yang Allah masih berikan kemampuan, berikan umur yang panjang, masih menjumpai bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada qaul ulama mengatakan, kathratul misas tumitul ihsas. Banyaknya bertemu itu bisa membunuh insentivitas. Artinya bisa membunuh karena sering bertemu jadi bosan, begitu bahasa kita. Karena sering bertemu jadi menganggap hal yang biasa, yang begitu istimewa dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sering berjumpa. Contoh, kalau orang masih nganten baru, biasanya ngomongnya juga begitu indah. Bagaimana cantikku, apa sayangku, selalu ngomongnya yang indah. Kenapa? Baru nikah. Atau orang yang baru pacaran itu pasti ngomong, wahai kekasihku yang cantik, wahai kekasihku yang menawan. Selalu dikatakan yang indah, bahkan hari-harinya begitu indah, begitu istimewa. Tapi ketika mereka sudah menikah, sudah punya anak 5, 6, 7 dan sebagainya, sudah lama dia berkeluarga, bahkan maaf, waktu nganten baru dia buang angin pun dia tahan, jangan sampai suaminya atau istrinya mendengar buang anginnya itu. Kenapa? Karena saking istimewanya, saudara. Tapi ketika sudah berlama-lama dia menikah, dia buang angin pun dia tidak ada rasa malu, dia biasa-biasa saja. Bahkan dia buang angin 1, 2, 3 kali dalam sehari di depan suaminya, biasa-biasa saja. Begitu juga suaminya buang angin di depan istrinya, biasa-biasa saja, saudara. Tapi begini, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang menghadapi bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, bulan bonusnya pahala khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang istiqamah, maka orang yang beriman, dia akan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal-amal soleh. Dia tidak akan pernah meninggalkan sholat taraweh 1 malam pun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sholat sunat taraweh pahalanya begitu besar, dan dia tahu bahwa tidak setiap bulan bisa melaksanakan sholat taraweh, hanya ada pada bulan suci Ramadan. Maka itu dia mengatakan bahwa dia jadikan Ramadan tahun ini
dia jadikan seperti Ramadan terakhir bagi hidupnya, karena belum tentu Ramadan tahun-tahun yang akan datang dia bisa menjumpainya. Maka Ramadan tahun ini dia akan laksanakan dan dia akan maksimalkan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir baginya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa itu menjadi tiga kategori, tiga golongan. Kata Imam Ghazali bahwasanya orang yang berpuasa itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah saumul umum. Apa itu saumul umum? Adalah fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Artinya bahwa orang yang berpuasa, puasa yang pertama adalah puasa orang umum atau puasa orang awam, itu adalah puasa di mana mereka itu menahan rasa syahwat perut, menahan farjinya, menahan kemaluannya, dan menahan dari syahwat-syahwat, memenuhi syahwat-syahwat lainnya. Seperti misalnya, kan kalau orang lagi puasa, kalau dia menyentuh istrinya di siang hari, batal tuh puasanya, itu dia tahan. Baru hanya sebatas itu puasa orang umum ini. Dia hanya baru bisa menahan syahwat perut, dia baru bisa menahan nggak makan, nggak minum. Itu dia tidak lakukan. Walaupun nggak ada orang, dia tetap konsisten, dia nggak makan, dia nggak minum. Dia juga menjaga farjinya dari perbuatan-perbuatan lainnya, maksiat. Dia juga bahkan berhubungan dengan istrinya yang mungkin bulan-bulan yang lainnya itu halal, tadi bulan Ramadan dia tinggalkan itu. Kenapa? Dia berpuasa. Maka puasa seperti ini masih batasannya masih puasa orang-orang awam, masih puasa orang-orang yang umum. Dan tentunya puasa seperti ini orang masih melakukan, masih gibah, orang masih melakukan, masih ngomongin orang masih ada rasa hasad, rasa dengki. Orang puasa seperti ini dia hanya bisa menjaga perut, kemaluan, dan syahwat berhubungan badan dengan istrinya atau dengan suaminya. Orang baru sebatas ini, dia matanya belum berpuasa, telinganya belum berpuasa, lidahnya belum berpuasa, kakinya dia belum berpuasa, tangannya belum berpuasa, bahkan hatinya belum berpuasa. Karena apa? Karena orang tingkatan nomor satu ini yang saumul umum ini, mereka masih mau ngomongin orang, masih bermaksiat di siang hari, masih juga melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan batalnya ibadah puasa. Puasa seperti ini adalah puasa mungkin hanya menggugurkan kewajiban saja. Kenapa? Karena dia melakukan puasa hanya sebatas itu, hanya menggugurkan kewajiban saja. Pahalanya, maka kata Nabi, rubba shaimin hadzahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya itu dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Kecuali hanya bisa menahan lapar, menahan haus, itu aja yang dia lakukan. Nah, kenapa Nabi mengatakan kalimat rubba shaimin? Kalimat rubba itu artinya berapa banyak. Berarti yang puasanya hanya bisa menahan lapar, haus, ini berarti banyak sekali di dunia ini, saudara. Kalau nggak banyak, kenapa Nabi menggunakan kalimat rubba? Rubba itu berapa banyak? Rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya menahan hawa lapar dan haus saja, tapi tidak menahan yang lainnya. Itu puasa golongan pertama. Puasa golongan yang kedua adalah saumul khusus, kata Imam Ghazali. Apa itu saumul khusus? Fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil atham. Artinya apa? Bahwa orang yang puasa tingkatan kedua ini adalah puasanya orang khusus. Siapa dia? Yaitu orang khusus ini adalah manusia yang ketika dia berpuasa, dia mampu menahan pandangan matanya, mampu menahan pandangan matanya, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang kayak gini, dia nggak mau mencuri, dia lagi puasa. Orang kayak gini, dia nggak mau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, lagi puasa. Sedangkan yang halal saja di siang hari nggak boleh kita sentuh, walaupun istri kita. Ya kalau cuma menyentuh saja boleh, menyentuh dalam arti berhubungan badan, saudara. Itu nggak boleh, karena kita bisa menggantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Berat sekali hukumannya. Maka
Dalam tingkatan puasa golongan ini, orang itu berpuasa, dia sudah mulai menjaga lidahnya, dia nggak mau ngomongin orang, matanya dia nggak mau melihat perbuatan-perbuatan maksiat, telinganya ketika ada orang yang ngomongin orang di depan dia, ngomongin kejelekan temannya, dia langsung menghindar. Kenapa? Dia nggak mau mendengar omongan-omongan yang membicarakan aib orang lain. Kakinya, semuanya anggota tubuhnya ikut berpuasa. Orang seperti ini adalah orang yang mudah-mudahan kita semua ada pada hari ini di golongan ini. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah puasa di mana saumul khususil khusus, yaitu puasa orang-orang yang khusus. Kalau puasa yang tadi itu yang nomor 2, orang sudah mulai meninggalkan lidahnya, nggak mau berdusta. Qauluz zur, artinya dia meninggalkan perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Dan yang terakhir adalah saumu khususil khusus, di mana kata Imam Ghazali, saumu khususil khusus adalah fasaumul qalbi anil hamamid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Artinya bahwa orang yang puasa pada golongan ketiga ini adalah di mana level yang paling tertinggi, seorang tidak hanya menahan jasmaninya dari rasa lapar, dari rasa haus, dari melihat, dari tangan, kaki, anggota tubuhnya ikut berpuasa, tapi lebih dari itu adalah hatinya berpuasa, pikirannya pun ikut berpuasa. Dia nggak mau lintasan-lintasan pikirannya itu berbau maksiat. Yang dia pikirkan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dekat jantungnya tiap hari, detak jantungnya dia barengi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Dia berpuasa secara seluruhnya. Maka tingkatan ketiga ini mungkin ketingkatan para nabi, tingkatan para wali, yang mungkin kita belum sampai ke tingkat itu. Minimal kita sampai pada golongan kedua. Amin apa Pak? Ngelongo aja. Serius banget. Mudah-mudahan kita semuanya minimal kita jangan di golongan yang pertama. Kalau golongan pertama ini masih awam banget Pak, siapa aja juga bisa begitu puasa cuma nahan lapar doang. Tapi mudah-mudahan setelah mendengar ceramah malam ini kita sudah mulai berpuasa. Mata kita tidak mau ketika kita ngelihat ngelihat handphone ini, kita buka ada pandangan yang tidak pantas untuk kita lihat, langsung kita alihkan ke gambar-gambar yang lain, yang sopan, yang lebih berilmu, yang lebih bermanfaat bagi kita. Ini seperti itu, sehingga tangan kita pun nggak mau kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, pikiran pun juga tidak mau. Maka itu tingkatan ketiga yang ini nih yang paling tinggi tingkatan puasanya. Kalau tingkatan yang pertama, saya khawatir puasanya belum mencapai belum diterima Allah. Kenapa? Karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, taufik, agar kita tetap minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa berpuasa dari awal kita Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan ada kendala apapun, jangan ada rasa uzur apapun. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa bersedekah. Ingat, sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, apalagi kepada anak yatim, fuqara, masakin, semuanya itu amat sangat dilipat gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 kali lipat pahala. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu, bisa mengakhirkan puasa sampai akhir Ramadan, dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Kurang banyak aminnya ya Rabbal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.